ada informasi yang memprihatinkan, berita di kompas.com hari Jumat kemarin saat masyarakat Pakistan sedang merayakan Maulid dibom oleh orang Wahabi takfiri. Korban jiwanya 52 orang muslim tewas, gugur, dibom oleh teroris. Itulah bahayanya Pak kalau Wahabi berpuasa. Kita ini semua dihalalkan darahnya. Kita jangan mau Bapak Ibu, kita kan sama-sama Islam, ntar dulu Islam yang mana dulu. Kalau Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas akurnya. Tapi kalau Wahabi jangan, itu bahaya. Mereka gampang mengkafir-kafirkan orang. Cobalah orang-orang Wahabi itu dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong kafir. Kalau orang-orang Wahabi bin Wahaboy, tahu Wahaboy nggak Pak? Kalau orang-orang Wahabi itu haram maulid ini, bid'ah maulid ini, makanya jangan sampai di Bandar Lampung atau se-Indonesia ini ada Wahabi, berkembang Wahabi. Awas nih musola kita, jangan disusupin Wahabi. Masjid-masjid jangan dikuasai Wahabi. Wahabi itu pinter Pak, pura-pura jadi marbot, habis itu jadi muadzin, habis itu badal khotibnya nggak ada, habis itu lagunya jadi imam masuk ke mihrab, habis itu ganti takmir masjid, mereka jadi takmir, habis kita. Udah banyak masjid di Bandar Lampung yang begitu. Akhirnya masyarakat lingkungan tersingkir semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidunal Mukhtar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah musalla Baitus Salam, betul? Saya itu ceramah di Baitus Salam ini tanggal 16 Desember 2017, Sabtu malam minggu juga. Musolanya masih jelek lah waktu itu, 16 Desember 2017. Sekarang sudah hadir. Ini kurang pelapon ini. Ingat yang suge-suge ini kurang pelapon, biar agak cantik ngelihatnya ini. Sudah hampir 6 tahun saya datang lagi ke sini. Alhamdulillah, semoga kita semua diberkahi. Amin. Maulid ini Bapak Ibu menjadi syiar kita. Sudah cukup bagi kita dalil yang tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Sirah Nabawiyah, bahkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalail, bahwasanya Abu Lahab diringankan siksa kuburnya hanya gara-gara maulid. Ini ada cukup dalil ini. Ini hadis sahih. Lama mata Abu Lahab, paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib cerita, ketika berlalunya setelah kematian Abu Lahab, ra'aituhu fi manami ba'da haul, aku melihat Abu Lahab dalam mimpi, ketemu dalam mimpi, ba'da haul, setelah haul 1 tahun kematian Abu Lahab.
fi syarri hal, dalam keadaan buruk sekali. Kata Abbas, "Mas, apa kabar?" Kata si Lahab, "Susah gua," kata dia. "Saban hari disiksa. Yukhaffafu anni kulla yaumitsnain." Diringankan siksa atas saya tiap hari Senin. Ringan. Hari Senin dapat minum. Mana ada orang disiksa kasih minum, Pak? Dikubur maupun nanti di hari kiamat. Apa sebab? Gara-gara pas maulid hari kelahiran Muhammad, ponakan kita. Aku senang, aku sedekah memerdekakan budak saya namanya Thuwaibah, yang belakangan menjadi ibu susunya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu ibu susu. Bahkan Thuwaibah pun dapat informasi ketika Abu Lahab sudah masuk kubur, sudah mati. Thuwaibah dapat kabar bahwasanya Abu Lahab diringankan siksa kuburnya tiap hari Senin gara-gara memerdekakan Thuwaibah dalam rangka sedekah gembira akan maulid. Nah, ini Abu Lahab loh, Pak. Jelas kafirnya, jelas musyriknya. Nah, kan kita bukan Abu Lahab, kita bukan Abu Jahal, kita ini umat Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat nantinya. Allahumma amin. Saya mau ngomongin ini penting Bapak Ibu, karena kalau orang-orang Wahabi bin Wahaboy, tahu Wahaboy nggak Pak? Kalau orang-orang Wahabi itu haram maulid ini, bid'ah maulid ini. Makanya jangan sampai di Bandar Lampung atau se-Indonesia ini ada Wahabi, berkembang Wahabi. Awas nih musola kita jangan disusupin Wahabi. Masjid-masjid jangan dikuasai Wahabi. Wahabi itu pinter Pak, pura-pura jadi marbot, habis itu jadi muadzin, habis itu badal khotibnya nggak ada, habis itu lagunya jadi imam masuk ke mihrab, habis itu ganti takmir masjid, mereka jadi takmir, habis kita. Udah banyak masjid di Bandar Lampung yang begitu. Akhirnya masyarakat lingkungan tersingkir semua. Ada informasi yang memprihatinkan, berita di kompas.com hari Jumat kemarin, saat masyarakat Pakistan sedang merayakan maulid, dibom oleh orang Wahabi takfiri. Korban jiwanya 52 orang muslim tewas, gugur, dibom oleh teroris. Itulah bahayanya Pak kalau Wahabi berkuasa. Kita ini semua dihalalkan darahnya. Kita jangan mau Bapak Ibu, kita kan sama-sama Islam, entar dulu. Islam yang mana dulu? Kalau Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas akurnya. Tapi kalau Wahabi jangan, itu bahaya. Mereka gampang mengkafir-kafirkan orang. Cobalah orang-orang Wahabi itu dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong kafir. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah harus pede, percaya diri. Jangan mau disalah-salahkan mereka. Makanya kita ngaji kan begitu. Kayak contoh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini habis sholat udah nggak mau menghusap muka, gara-gara dibid'ahkan sama Wahabi. Wah ya kok kita ikut Wahabi sih? Padahal kan hadisnya sahih. Kalau habis sholat itu disunahkan kita menghusap ubun-ubun ke kening, dihusap ubun-ubun ke keningnya. Itu kan jelas hadisnya sahih. Cuman kita nggak mau mengamalkannya karena sudah dibid'ahkan sama Wahabi. Assalamualaikum, assalamualaikum, udah gitu. Karena takut dibid'ahkan. Udah banyak masjid di Bandar Lampung ini tadinya habis sholat wiridan, zikir bareng-bareng, jahar. Gara-gara dibid'ahkan Wahabi berhenti zikir jahar. Padahal kan jelas hadisnya an-narab as-sauti bidzikri hina yang sarifun nasu minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mengeraskan suara untuk berzikir habis sholat fardu 5 waktu, bukan cuman maghrib, isya dan subuh, termasuk asar sama zuhur.
ngerasin suara, menjaharkan suara, zikir bersama. Ketika orang-orang selesai dari sholat fardu 5 waktu, karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah dikerjakan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang marfu apa hadis ini coba? Oh, ini kesaksian Nabi dan para sahabat mengerjakannya. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 841, Sahih Muslim nomor hadis 583, sahih muttafaqun alaih. Jadi ingat, kalau kita pun tidak tahu dalil, berhubung dulu mondoknya males ya Pak, atau enggak mondok, kalau dibid'ahkan Wahabi jangan ikut Wahabi. Percaya sama kiai kita, ajengan kita, ulama kita, percaya mereka nggak akan mungkin menyesatkan kita. Semua ada kitabnya, semua ada dalilnya. Ya tadi, mudah-mudahan Wahabi jangan sampai berkembang. Karena mereka itu kalau sudah berkembang, mereka berkuasa arogannya bukan main. Dan berani menghalalkan darah orang lain. Buktinya di Pakistan. Setiap maulid ada aja masjid kena bom. Masjid dibom. Saya nggak masuk akal, ke orang lagi sholat dibom. Polisi banyak betul yang mati. Dibom. Saya juga heran mereka itu. Kok bisa ya? Merasa sudah menjadi panitia surga, kayak sudah megang kunci surga begitu. Nah, kita semua mesti waspada. Kalau kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah, jelas kita senang dengan maulid karena kita cinta dengan Nabi. Karena kita cinta dengan Nabi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi. Allahumma amin. Nih, ada hadis syafaat yang saya demen banget. Orang Wahabi nggak bisa membantah hadis syafaat ini. Mereka mungkin kesel sama hadis ini Pak, kesel barangkali. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Itulah enaknya jadi nabi. Makanya kalau bisa ya Pak, kalau jadi nabi itu langsung minta Nabi Suparman begitu, Nabi Edi Maryanto, Nabi Rocky Gerung misalnya. Nabi itu punya hak spesial, yakni ada hal keadaan diberikan kesempatan di momentum tertentu, tapi nggak tiap saat. Di momentum tertentu doanya mustajabah, langsung dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Nabi-nabi yang lain menyegerakan doanya. Ya suruh minta, ya mintalah. Saya aja kalau didatengin malaikat, Parman doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Minta apa saya? Mungkin minta jadi presiden kali ya Pak ya, kalau bakal dikabulkan. Sama nabi-nabi dahulu kalau menyegerakan doanya, kecuali saya, kata Nabi. Nah, ini yang bikin penasaran. Yang lain disuruh minta, langsung minta. Nabi kita tidak. Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya nggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besoknya datang lagi Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya nggak jadi doa, kata Nabi. Lu apa maksudnya? Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Semua doa mustajabah itu tak kumpulin, tak celengin, kata Nabi. Tak celeng, tak kumpul. Kata orang sekolah, di saving. Nanti di akhirat tabungannya aku kumpulin, aku tukar menjadi syafaat. Yang dengan syafaat itu nantinya semua umatku ku tolong masuk surga semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Wahabi sebel sama hadis ini. Ya gimana nggak sebel Pak? Waduh, ahli bid'ah masuk surga semua, kata dia. Ya kan dia nuduh kita ahli bid'ah kan? Sebel sama hadis ini. Dan hadis ini hanya memberi satu catatan. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Yang mati dari umatku
saat matinya, ingat, saat matinya tidak dalam keadaan menyekutukan Allah. Yang dikatakan di sini bukan pernah musyrik. Yang dikatakan di sini man mata min ummati, barang siapa yang mati dari umatku saat matinya la yusyriku billahi syai'a, tidak dalam keadaan menyekutukan Allah. Kalau masa lalunya berdosa, manusia banyak dosa. Kita ini banyak dosa enggak? Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget kayaknya ya. Apalagi yang gemuk-gemuk itu, banyak betul dosanya. Walaupun yang kurus jangan bangga dulu Pak. Jangan-jangan yang kurus bukan karena kurang makan, tapi karena kebanyakan dosa. Nggak tahu Ustaz Ahmad Zubaidi ini kurus karena apa ya? Belum melar aja. Saya dulu kayak beliau itulah badannya. Sekarang jadi bunga Pak, kembung di tengah. Hamil 7 bulan gak lahir-lahir ini. Jadi balik lagi, kalau cuman berdosa, semua manusia berdosa. Malahan kita ini dosa yang paling besar itu merasa nggak punya dosa. Itu dosa paling besar itu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqah. Sakal banget Allah sama orang yang nganggap dirinya suci. Orang suci umpama itu Pak. Allah malah sakal banget. Yang kayak gitu tuh masuk neraka tuh. Manusia memang tempatnya salah kok. Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum. Dalam kitab Al-Hikam kan dikutip hadis sahih ini. Seandainya engkau tidak berbuat dosa, kata Nabi, Allah matikan kalian. Malah manusia ini kalau nggak bikin dosa lagi dicabut nyawanya. Makanya bapak-bapak yang merasa nggak lagi berbuat dosa, siap-siap Pak. Ya nggak apa-apa lah, udah mau ajal tuh kayaknya tuh. Makanya kadang-kadang sedikit berbuat dosa itu anugerah juga, minimal buat manjangin umur kan gitu ya. Atau yang kedua Pak, dengan kita berbuat salah, kita jadi tahu kekurangan kita dan kita tidak akan pernah merasa suci. Itu anugerah berbuat dosa. Nggak boleh manusia itu tidak berbuat dosa, nggak boleh. Innal insana ma'alul khata' wan nisyan. Emang manusia itu takdir penciptaannya membawa lupa, membawa salah. Salah memang bawaannya, lupa emang kerjaannya. Kan begitu. Yang penting kita nggak bangga sama dosa-dosa. Makanya ada yang bunuh 100 orang, tobatnya diterima. Karena apa? Dosanya memang besar, tapi nggak pernah merasa sok suci. Nggak pernah. Bunuh 99 orang, nanya dia sama orang alim di zamannya, karena ini bukan di zaman Nabi kita, umat terdahulu. Kata dia sama orang alim, gua ini udah bunuh 99 orang. Kira-kira kalau gua tobat Tuhan terima nggak ya? Kata orang alim ini, potongan model lu, kayaknya di kerak neraka nih kayaknya. Males Tuhan terima tobat. Pikir si preman tanggung amat lah. Pasin aja cepet sekali ya. Karena udah 99 tuh. Biar nggak menandingi Asmaul Husna, pasin cepet. Nah si ustadz ini, orang alim ini, dibunuhnya oleh dia pas cepet. 3 bulan kemudian kesambar malaikat lagi Pak, pengen tobat. Nanya lagi dia sama ustadz, Ustadz, saya ini sudah bunuh 100 orang. Malah penutupannya itu kata dia, ustadz yang gua bunuh. Kira-kira orang macam saya ini kalau tobat Tuhan terima nggak tobat? Kata si ustadz, Allah maha penerima taubat. Tak seorang pun yang bisa menghalangi ibumu bertobat kepada Allah. Tapi kamu jangan tinggal di vakum. Bahasanya begitu Pak. Kamu jangan tinggal di sini. Kamu pergilah ke sana, negeri jauh. Di sana ada orang soleh yang mengajarkan kitab suci. Dan teman-temannya orang soleh semua. Pergilah dia Pak, menuju arah yang dituju itu. Ada orang soleh yang mengajarkan kitab suci. Ini mirip cerita Sun Gokong ini Pak. Kalau bapak-bapak nonton film Sun Gokong kan, udah bunuh 100 orang kan begitu. Akhirnya kena hukum, pergi kemana? Ke barat, ngambil kitab suci. Sun Gokong ditemenin sama Cut Pat Kai dan siluman kerbau yang ngebimbing gurunya. Tapi ini ilmu cocokologi namanya. Ya agak mirip-mirip gimana gitu kan. Nah kemudian
Di tengah jalan mati si Sun Gokong ini tadi itu. Si fulan ini mati. Berebut malaikat azab sama malaikat rahmah. Kata si azab, gua bawa. Orang ini belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah zakat, kerjaannya maksiat, membunuh 100 orang, belum pernah amal, gua bawa. Kata si rahmat, enak aja. Emang dia belum amal, tapi dia sudah azam untuk bertobat. Allah mengutus malaikat pendamai. Kata Allah, damaikan 2 malaikat itu. Nggak enak malaikat berantem. Bukan gawe malaikat berantem, gawe manusia. Ya juga ya Pak. Turun malaikat pendamai. Kata malaikat pendamai, lo orang jangan berantem, gini aja kita ukur. Kalau sepakat, kalau lebih dekat dengan kota yang dia tuju, si rahmat yang bawa, berarti tobatnya Allah terima, walaupun masih dalam proses. Tapi kalau masih dekat dengan kota yang dia tinggalkan, kota yang buruk itu, si azab yang bawa. Oke, kata si azab. Begitu diukur, hanya sejengkal. Selisih cuma sejengkal. Lebih dekat dengan kota yang dia tuju, dibawalah oleh malaikat rahmat. Subhanallah. Gampang Mbak nyari hadis ini. Sahih Bukhari Muslim ini, muttafaqun alaih. Kalau kita ngaji kitab Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, udah kebaca tuh di sana. Jelas, bukan karangan kita. Sahih kelas 1 ini. Yang mensahihkan Amirul Mukminin fil hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, enggak tanggung. Allah Maha penerima taubat. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu begini ngayol, enggak kaku, apalagi menghalalkan darah orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita semua maulid. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan apapun dosa kita, apapun kekurangan kita, di akhirat nanti kita semua diizinkan Allah mendapat syafaat dari Nabi. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.